Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mia Permatasari, NIM 19631065, Perbankan Syariah 4C. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pada RPS 1 dan RPS 2. Yang pertama saya akan menjelaskan materi pada RPS 1, yaitu konsep dasar matematika ekonomi baris dan deret. Yang pertama, konsep dasar matematika ekonomi. Matematika merupakan suatu alat analisis yang digunakan dalam bidang ilmu. Salah satunya ilmu ekonomi. Karena berfungsi sebagai alat analisis, maka matematika bersifat pendukung. Yang kedua, model ekonomi. Dalam model matematika, ada beberapa unsur yang perlu diperkenalkan, seperti variabel, parameter, dan konstanta. Variabel. Variabel diartikan sebagai suatu besarnya dapat berubah, misalnya harga, laba, pendapatan, biaya, dan lain-lain. Yang kedua, parameter. Parameter disebut sebagai koefisien dari suatu variabel. Singkatnya, angka yang menjelaskan suatu variabel. Selanjutnya, konstanta. Konstanta merupakan besaran atau angka yang nilainya tidak berubah. Contohnya, K, 1000, akar 2, dan lain-lain. Yang ketiga, perbedaan matematika murni dan matematika ekonomi. Ada beberapa perbedaan matematika murni dan matematika ekonomi. Yang pertama, tanpa memahami matematika murni tidaklah mungkin dapat mempelajari dan memahami matematika ekonomi dan bisnis. Yang kedua, mempelajari matematika murni sebagai dasar untuk mempelajari matematika ekonomi. Yang ketiga, dalam matematika ekonomi dan bisnis, kita harus memilih topik-topik matematika murni yang sering digunakan, misalnya deret, fungsi, kalkulus, dan metrik. Yang keempat, dengan matematika murni, penggunaan simbol-simbol pada variabelnya biasanya menggunakan simbol-simbol matematika yang umum digunakan, seperti X, Y, dan Z. Sedangkan penggunaan simbol dan variabel dalam matematika digunakan sesuai dengan nama variabel ekonominya. Misalnya, harga sama dengan P, biaya sama dengan C, jumlah yang diminta sama dengan Q. Yang kelima, nilai-nilai variabel dalam matematika ekonomi biasanya diasumsikan harus non-negatif, sedangkan nilai-nilai variabel dalam matematika murni dapat berupa positif dan negatif. Selanjutnya, materi yang keempat yaitu baris dan deret. Yang pertama, definisi barisan. Dalam matematika, model biasanya dipresentasikan oleh persamaan atau fungsi matematis dan kurva atau grafik. Dalam model matematis ada beberapa unsur yang perlu diperkenalkan seperti variabel, parameter, dan konstanta. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Definisi deret. Penjumlahan suku-suku dari suatu barisan disebut deret. Contohnya 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah titik-titik tambah UN. Yang kedua, baris dan deret aritmatika. Definisi baris aritmatika. Jika beda antara suatu suku apa saja dalam suatu barisan dengan suku sebelumnya adalah suatu bilangan tetap B, maka barisan ini adalah barisan aritmatika. Bilangan tetap B itu dinamakan beda dari barisan. Polanya A tambah B, A tambah 2B, A tambah 3B, dan seterusnya A tambah N dikurang 1B. Dengan ketentuan A sama dengan U1 sama dengan suku pertama, B sama dengan beda, N banyaknya suku, U sama dengan suku ke N. Yang ketiga, baris dan deret geometri. Definisi barisan geometri. Jika rasio antara suku apa saja dalam suatu barisan dengan suku sebelumnya merupakan suatu bilangan tetap R, maka barisan tersebut adalah barisan geometri. Bilangan tetap R disebut rasio dari bilangan. Contoh 2,6,1,8,4,8 dan seterusnya adalah barisan geometri dengan rasio 3, artinya adalah nilai pada UN sama dengan 3 UN kurang 1.
Selanjutnya materi pada RPS kedua yaitu ekonomi barisan, deret, dan bilangan. Yang pertama barisan dan deret. Barisan adalah nilai-nilai dari suatu fungsi U, fungsi S, yang daerah asalnya domain F adalah himpunan asalnya asli A sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Dalam hal ini kita mempunyai penataan fungsi dari himpunan A sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya ke himpunan unsur-unsur pada barisan. Aturan yang menghubungkan daerah asal domain F ke daerah hasil rank F merupakan suatu rumus untuk barisan tersebut. Yang kedua, baris dan deret. Pola bilangan. Pola bilangan adalah suatu susunan atau baris bilangan yang memiliki keunikan membentuk suatu pola yaitu teratur. Contoh pola bilangan. Yang pertama, pola bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9. Pola bilangan genap 2, 4, 6, 8, 10. Pola persegi atau kuadrat 1, 4, 9, 16, 25. Pola persegi panjang 2, 6, 12, 20, 30. Selanjutnya baris geometri tak hingga. Baris geometri tak hingga adalah baris geometri yang sukunya dapat mencapai mendekati tak hingga. Baris geometri tak hingga terbagi menjadi dua. Yang pertama, baris geometri tak hingga divergen dan baris geometri tak hingga konvergen. Selanjutnya yang kedua, pengertian bilangan. Bilangan adalah suatu konsep matematika yang digunakan untuk pencacahan dan pengukuran. Simbol ataupun lambang yang digunakan untuk mewakili suatu bilangan disebut sebagai angka atau lambang bilangan. Macam-macam bilangan. Yang pertama, bilangan asli. Bilangan asli merupakan salah satu konsep matematika yang paling sederhana dan termasuk konsep pertama yang bisa dipelajari dan dimengerti oleh manusia. Yang kedua, bilangan caca. Bilangan caca adalah himpunan bilangan bulat yang titik negatif yaitu 0, 1, 2, 3. Dengan kata lain, himpunan bilangan ditambah 0. Jadi, bilangan caca harus bertambah positif. Bilangan caca juga merupakan bilangan bulat positif digabung dengan 0. Contoh, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ketiga, bilangan bulat. Bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat negatif 0 dan bilangan bulat positif. Sifat-sifat penjumlahan pada bilangan bulat. Yang pertama, sifat tertutup. Untuk setiap bilangan bulat A dan B berlaku A tambah B sama dengan C juga bilangan bulat. Yang kedua, sifat komutatif. Untuk setiap bilangan bulat A dan B selalu berlaku A tambah B sama dengan B tambah A. Yang ketiga, sifat asosiatif. Untuk setiap bilangan bulat A, B, dan C selalu berlaku A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Yang keempat, bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan asli yang lebih besar dari 1, yang faktor pembagiannya adalah 1 dan bilangan itu sendiri. 2 dan 3 adalah bilangan prima. 4 bukan bilangan prima karena 4 bisa dibagi 2. 10 bilangan prima yang pertama adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, dan 29. Cara paling sederhana untuk menentukan bilangan prima yang lebih kecil dari bilangan tertentu adalah dengan menggunakan saringan Eratosthenes secara matematis. Baiklah, itulah penjelasan materi dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.